Lu kalau lihat syutingan yang ke pojok, kontroversial ya, gue bilang. Beban pemain timnas kita menurut gue, tanyakan tau apa? Rumputnya. Permainan ST butuh rumput yang pendek, yang basah. Tapi kalau gue jadi dia, udahlah forget it. 3 tahun nggak dipanggil bisa ada perpanjang, gue bilang lu mending ke timnas Indonesia. Karena ini pemain bagus, serius. Nah, Ridwan juga, ini pemain bagus, bener bagus. 40% peluang lolos Piala Dunia, sekarang naik ke 40%. Ya, apes lah mereka kemarin kalah. Dapat 1 poin, gue udah cukup puas. Gue jadi Sintayong merem, masuk. Kalau Saudi aja 54, kita juga bisa. Ya kita... Baik Korea itu Sintayong, bukan BTS atau Blackpink. Oke, pemirsa sahabat Timnas Indonesia, dan kita sudah menyaksikan bagaimana pertandingan Timnas Indonesia semalam dengan raihan yang cukup dengan skor kacamata, di mana Timnas Indonesia menahan imbang Australia dan berhasil pertahanan imbang ini terjadi kedua kalinya setelah menahan imbang Arab Saudi di kandangnya, kemudian di kandang kita Timnas Indonesia di di GBK. Timnas Indonesia juga berhasil meraih 1 poin dengan skor kacamata setelah menahan imbang. Bagaimana gemburan-gemburan yang diberikan oleh Australia itu sendiri ya. Jadi bagaimana permainan yang transisi yang diberikan oleh Timnas Indonesia di akhir-akhir babak kedua memang cukup menjadi sorotan, bagaimana transisinya tidak bagus dan juga tidak berkembang dari segi permainan. Dan taktik dari yang diberikan oleh Coach Sintayong di sini tentunya flop, kemudian artinya tidak bisa menembus pertahanan Australia. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya kalian sudah tahu ya, ini adalah pernyataan dari siapa. Jadi silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa berikan komentar dan juga tanggapan kritikan kalian di kolom komentar. Main di Vitesse kok sekarang. Oh ya? Ya lupa lah. But anyway, artinya dia ini bisa jadi kayak Frank Rijkaard dulu lah. Kalau masih ingat, dia bisa jadi center back, dia bisa jadi DM. Nah, masalahnya center back udah segambreng kita. DM mungkin di tengah bisa, enggak di timnas Belanda belakang udah full, tengah udah full. Dengan masuknya Schouten, Veerman, De Jong, Koopmeiners, Gravenberch, gue bilang ya forget it, lu nggak akan masuk timnas Belanda. Royal Antwerp main. Oh, Antwerp ya. Lu nggak akan main di timnas Belanda. Jadi kalau gue jadi lu, kalau sana masih bisa ada peluang dengan aturan yang 3 tahun nggak dipanggil bisa ada perpanjang, gue bilang lu mending ke timnas Indonesia. Karena ini pemain bagus, serius. Iya. Seperti yang gue bilang, Martin Paes kan gue udah pernah nonton, ini kiper bagus kan, dari awal gue udah bilang. Iyalah. Dan terbukti. Nah, Ridwan juga, ini pemain bagus, bener bagus. Sayang kalau kita nggak ambil ya. Sayang kalau kita ngambil. Apalagi tetangga kita kayaknya ini udah mulai masuk. Kita udah setengah tahun terakhir, sudah selama kualifikasi, bahkan di Piala Asia loh, kita udah main bagus loh. Asli. Di luar menang kalah ya, kita udah main bagus. Ini kan progres. Program, dan dulu belum ada Tomai kan baru masuk lawan Vietnam. Belum ada Itses. Sekarang kan artinya tambah kuat. Nanti ketemu Jepang, Hilgers masuk, Reinders masuk, akan lebih kuat. Jadi untuk gue, Jepang udahlah sapu bersih. Face it, sapu bersih. Pasti. Face it. 2 kandang tandang menang Jepang. Rank 2 ini kan Australia di atas kertas. 3 Saudi. Oke. Kita udah membuktikan kita bisa melawan. Bukan menang kalah, melawan. Ya, ngimbangin lah. Ngimbangin. Australia di Piala Asia babak pertama kita berkat blunder yang nggak perlu lah, kita kalah. Untuk gue, rank 2 ini terbuka sekarang. Di bawah Jepang. Hanya Jepang pasti lolos. Dengan 2, 3, 4 open. Coach Sintayong bahwa timnas Indonesia itu Nice. akan Termasuk kita punya salah satu yang membuat berbeda apa? Kehadiran Martin Paes. Sekali lagi tidak mendiskreditkan dan Hernando Nadio sama sekali. Berarti juga udah nerima Cuman ya murni reach-nya lebih jauh. Lu kalau lihat syutingan yang ke pojok, itu sorry gol. itu kalau kiper kita itu gol. Sama yang itu one on one dia maju. Ya. Gila itu.
Karena murni badannya lebih besar, reach-nya lebih dapat, decision making, pengalaman. Yang gue bilang 30-40% peluang lolos Piala Dunia sekarang naik ke 40%. Ditambah kalau kedua pemain ini perform bisa naik lagi. Optimis banget. Ya, karena berdasarkan apa yang gue lihat, bukan karena ini timnas Indonesia, kita harus realistis. Setuju. Nah, Australia ketemunya tuh kayak Bangladesh, Lebanon sama Palestina, ya kan? Itu pun ya bisa menang sabu bersih 22 gol GD-nya gitu, nggak pernah kebobolan nggak salah. Artinya bagus banget gitu Australia. Tapi kemarin di game pertama lawan Bahrain, kok nggak bisa, hampir dibilang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena 10 orang. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain sih nggak juga sih. Dia lebih banyak megang bola. Banyak peluang. Iya, peluangnya bola doang. Iya. Peluangnya lebih banyak. Cuma 2. Peluangnya lebih banyak, create chance-nya banyak lah. Cuman ya bukan yang real card chance. Golnya kan juga gol bunuh diri. Ya golnya gol bunuh diri. Ya maksudnya apes lah mereka kemarin kalah gitu. Dari sisi permainan sih ya nggak kalah sama Bahrain sebetulnya. Jadi harusnya emang nggak kalah juga kan? Nggak kalah. Peringkat 20-an. Iya, dan 24 dan materinya kemarin kita waktu lawan kita di 16 besar kan sebetulnya juga bukan materi yang keren kan sebetulnya si Australia. Tapi kita tetap aja bisa dihajar 4-0 walaupun dengan beberapa blunder lah ya. Iya, blunder ada yang bunuh diri, ada penalti nggak penting, yang kayak gitu-gitulah. Enggak, sekarang lebih optimis. Dan akhirnya ya balik lagi kan perjalanan kita kan progresnya selain gaya main yang berbeda, materi yang juga berbeda kan. Kita diajar Irak 5-1 di Basra, belum ada Tom Hai, belum ada Itse segala macam tadi. Dan mainnya juga masih 3-5-2. Iya. Dan sekarang udah semakin mateng, udah semua pemain tuh udah bisa saling isi lah. Ini ketinggalan, oh ini nutup, ini nutup. Itu udah chemistry-nya udah kebangun. Udah dapet, kekompakannya udah dapet. Maka dari itu definitely kita pulang. Tapi gimana? Kalau gue dapat 1 poin, gue udah cukup puas. Lawan Australia. Ya, kalau gue sih pengen menang sih, sebel gue Australia. Ya gue juga pengen menang. Cuman gue nggak tahu ya, mungkin ini agak kontroversial ya. Gue bilang beban pemain timnas kita menurut gue main di luar itu lebih ringan daripada di kandang. Gandang di kandang itu pressure-nya tinggi dan gue masih mempertanyakan tahu apa? Rumputnya. Permainan ST butuh rumput yang pendek, yang basah. Aliran bola. Buat aliran bola. Rumputnya bagus banget sih. Gue nggak tahu. Tapi kalau kita main di luar, definitely rumputnya bagus. Udah pasti. Maka dari itu di Vietnam menang di mana? Karena mainnya bagus. Di sini kita nggak tahu. Pressure dari media, dari fans itu tinggi sekali di kandang. Buat kesalahan takut dihajar yang kayak gitu-gitu kan. Calvin Verdong yang bikin gitu aja masih dihajar sama netizen. Gila, sarap tuh netizen. Iya, yang gol bunuh diri. Deflect lah. Ya bukan salah dia. Deflect lah. Shooting ke arah dia kok. Dia mandi belakang pula. I mean, ya pressure-nya itu gede banget. Nah, kalau kita main di luar, ibarat kalau kalah oke, calculated loss. Main lebih lepas, ditambah rumputnya bagus, lebih kelihatan. Maka dari itu gue bilang, kandang I hope kita menang. Tapi kalau seri pun gue masih happy lah. Asal jangan kalah aja. Kalau mau sampai kalah, you have to work harder. Artinya kita kalah di sana, kita harus curi 3 poin di sana. Which is kemungkinan besar gue hadir. Di Australia. Ya, Gold Coast. Ya walaupun calculated loss-nya kan salah satunya sebetulnya dari Australia kan. Kalau kita bicara awal kan. Awalnya kan emang Jepang dan Australia gitu. Arab Saudi di ketiga. Dan kalau kita kalah pun ya sebetulnya karena kita tergantung tinggi ambisinya dan harapannya, takutnya kan begitu kalah kita langsung kita kalah sama Australia. Tapi kan harus kita ingat bahwa ya ini sebetulnya di atas kita, orang kita head to head aja nggak pernah menang, kok cuma sekali tahun 81 terakhir kita menang lawan Australia di sini, selebihnya cuma sekali imbang. Walaupun kita nggak bisa lagi hidup di era itu ya, bahwa kita Australia. Iya. Lo tahu yang jadi masalah dengan Sintayong apa? Warisan dia itu mewarisi rank 174. Jadi 133. Artinya sekarang naik 129 ya? 131. Oh, 131 ya? Artinya naik 40 poin lebih kan. Kebayang nggak kalau kita Sintayong masuk di rank 100? Di 70 lah kita. Iya dong. Iya. Di 70. Orang nggak ngelihat itu. Tapi kenapa Mancir? Saudi itu 54. Sebelum pertandingan mulai kita 134. Oke. Paling rendah di grup lah. Iya. 80 poin loh. Bisa kayak gini. Makanya gue bilang jangan lihat ranking.
Mancini bilangnya nggak layak Indonesia serendah itu. Tapi karena Mancini nggak tahu pada saat Sintayong masuk kita ada di 174 dan mainnya belum kayak gini. Jadi ini kan prestasi luar biasa, memenangkan 40 poin. Jadi kalau Erick Thohir kasih target ya kita masuk besar, ya gue jadi Sintayong merem masuk 100 besar apaan? 80-an, 70-80 bisa. Saudi aja 56. Butuh berapa lama lagi? Ya proses. Kontrak dia sampai 27. Sekarang 2024 3 tahun ya, tambah 4 tahun lagi lah. 27 pun mungkin nyampe kali 100. 27 juga nyampe. Ya, kalau 100 iya. Tapi kan kita target 50. Iya. Dan ya semakin banyak turnamen. Iya, kalau Saudi aja 54, kita juga bisa. Ya kita kan untungnya lawannya di atas kita semua kan. Seri kita dapat tambahan poin, menang dapat tambahan poin. Kalau 100 mah merem. Tapi jangan puas dengan 100, lebih dari itu. Kalau Saudi 54 ya kita ke depannya 6 7 8 tahun lagi kita bisa ke arah sana. Kan Erick Thohir tetap jadi ketua PSSI. Pelatih. Tapi kalau Erick Thohir diganti, aduh gue nggak ngerti dah. 3 kali sebagai ketua PSSI, kerjaan yang dilakukan oleh Erick Thohir sekarang terhadap PSSI itu jauh lebih mulia daripada. Iya betul, menyenangkan jutaan warga. Menyenangkan jutaan warga daripada lu RI 1 dihajar kiri kanan lu sekarang. Mau ngomong apa aja tetap dihajar. Tapi Pak Erick bagus gini aja masih aja ada yang hajar kok sih. Ya nggak apa-apa, tapi yang dukung jauh lebih banyak. Itu yang penting. Oke, dari kembali lagi. Datang dari mana Kembali lagi sebagai pelatih, kalau lu memang tidak punya striker, kualitas striker lu bukan goal getter. Semua striker mau pasang Witan, mau pasang Marcelin juga tetap bukan goal getter. Tipenya beda. Artinya pemain lain harus lebih banyak cetak gol, sesimpel itu. Bisa lolos ke putaran. Dan ini masih kurang juga. Kita itu bukan kurang di create chances, kita kurang di finishing. Create chances cukup banyak. Finishingnya kita itu jelek. Kali counter 3 lawan 2, 4 lawan 3. Dan one final dan cepet. Itu mungkin capeknya di situ kali. Lu kalau lihat babak pertama ada berapa momen permainan kita gila, udah kayak Spanyol asli. Termasuk pas golnya. Iya, sekali sentuh. Tapi ya finishingnya is not enough. Ini yang gue takutin itu. Bisa berdampak negatif nggak panjangnya? Ini yang gue takutin, kita nyaris nggak bisa masuk Piala Dunia karena finishing kita jelek. Padahal kita main bagus. Final pass itu loh. Ya, kita prediksi line up nih di situ. Oh, striker lubang lah ya. Depannya Witan. Dan gue tetap winger Witan lah. Tapi lo begitu ngeliat ST itu yang main hoki kan. Which is fine. Bisa aja kan. Kita nggak pernah tahu. Orang bangun nama hoki pun bagus. Kita nggak pernah tahu siapa yang diturunin. But I don't care siapa yang turun. Gue nggak peduli siapa yang main, siapa yang turun. Untuk gue percaya pemain, gue percaya Sintayong. Cuman yang gue pengen kita bahas lebih dalam, pergerakannya Urat Manggun sih. Gila, gimana dia kayak nggak punya menit 80-90 sempat kecapean, cuman gila nih orang. Justin itu kan pemain yang bengal ya, dan gue suka Justin Hubner. Justin yang ini lah, orang baik. Semua orang udah tahu. Iya, gue nggak bengal. Laksana juga bengal juga. Orang Mangun ini punya etos kerja yang gue suka sama dia. Pada saat Justin nggak ada, dia yang bengal. Dia yang berani nyikut, iseng. Kemarin Abdullahi kena. Ya, dan dia benar-benar bengal di lapangan. Dan kita perlu pemain kayak begitu. Nggak bisa semua terlalu sweet play. Lu nggak bisa berharap Tomai main kayak gitu atau Ivan. Nggak bisa. Mereka itu lebih stylish, ya kan? Tapi pemain kayak Justin, kayak Urat Manggun ini, kita butuh pemain kayak begitu yang bengal. Asnawi mungkin masih bisa ya. Lokalnya startnya di kiri, tapi kan dia bisa end up di mana aja gitu. Dia ngambil dari sisi kanan, mundur ke belakang. Iya, dan di tengah dia berapa kali di posisi pergantian posisi bola. Bagus. Iya, keren banget. Jadi nggak terpaku di satu posisi, tapi ya pas build up gol pertama kan juga gitu kan. Toto dia ada di posisi tengah aja gitu kan. Untuk terima umpan. Di 11 tadi nggak ada produk ekspor terbaik Korea itu Sintayong, bukan BTS atau Blackpink. Awas diserang. Serang Kuci, si takut diserang Kuci. Kuci ulangi Kuci, apa tadi?
produk ekspor terbaik Eropa di Indonesia itu Sintayong. Korea itu Sintayong. Bukan apa? Bukan Blackpink atau BTS atau Hyundai atau Samsung. BTS bukan bentar. Penjelasan. BTS 10 kali ke sini atau Blackpink full stadium. 20 kali ke sini udah agak kurang. Yang ke-30 udah setengahnya. Timnas di bawah Sintayong kayak gini main 50 kali sold out semua. Yakin gue. Ya. Saya tidak mewakili apapun. Akhirnya memilih Indonesia. Padahal katanya dia dapat tawaran dari beberapa. Max Hilgers ini salah satu pemain yang diincar klub besar di Belanda, yaitu PSV Feyenoord atau Ajax. Artinya ini pemain umur 23 punya potensi. Very versatile. Gue juga kaget dia mau ke sini. Feeling gue dia akan milih Belanda karena dia udah nempel lah dengan timnas Belanda. Nempel. Tapi mungkin dia ngeliat pesaingnya di Belanda. Nah, ini. Ini. Padahal nih, pesaingnya Belanda. Van Dijk, De Ligt, De Vrij, Timber, Mickey van der Ven. Oh iya. Ajaxnya muda 17 tahun tuh. Atau itu bek kiri. Oh, bek kiri. Jangan lupa Van Hecke. Oh iya. Udah masuk. Ada 6. Posisi 2. Ya, benar. Belum yang wingback, Geertruida, Timber, Ake bisa geser. Ake. Oh ya, Ake belum gue sebut. Gue jadi Max Hilgers juga mikir, kayaknya susah nih. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement apa yang sudah dikatakan bahwa timnas Indonesia dengan harapan besar bersama para supporter timnas Garuda, La Grande, kemudian Ultras yang berharap timnas Indonesia meraih poin sempurna untuk pertandingan selanjutnya dengan harapan timnas Indonesia bisa lolos tentunya ya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.